Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Apakah kita sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, sebelum Ibu masuk di pembelajaran kita, Ibu akan menghimbau kalian semua, yaitu semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu dikirim semua di WA-nya Ibu, ya. Jangan bilang karena saya begini, tidak ada alasan, ya. Kalau memang tidak ada HP-nya, biar lewat dari jam pelajaran, Ibu bisa terima. Yang penting kalian semua anak-anakku berusaha, ya. Jangan lewat dari 1 hari, ya. Ingat itu baik-baik. Ibu akan terima semua pelajarannya. Ibu mengerti, ya. Jadi semua tugas yang telah diberikan oleh Ibu, semua harus dikerjakan dengan baik dan dikirim di WA sendirinya Ibu, ya. Nah, sebelum Ibu masuk di pembelajaran yang ke-16 ini, ya, ke pertemuan atau minggu ke-16, Ibu akan memandu semua untuk membaca doa, ya. Nah, marilah kita semua atau semua anak-anakku akan menundukkan kepalanya untuk dituntun sama Ibu membaca doa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, mari kita masih di doa belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah semua pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu, setelah Ibu melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, Ibu akan mengingatkan kembali bahwasannya syarat-syarat wajib haji kita sudah pelajari, ya, dengan pengertian hukum haji, ya. Kita ini baru kita masuk di masalah tentang haji, ya. Jadi kita minggu ini kita mempelajari tentang rukun haji, ya. Rukun haji. Nah, coba Pak buka di situ halaman 89. 89. Coba lihat bagian C, lanjutan minggu kemarin, ya. Rukun haji ada berapa? Coba lihat di situ. Ada 6, ya. Ada 6 rukun haji. Pertama, imran, ya. 2, ukuk. 3, tawaf. 4, sa'i. 5, tahallul. 6, tertib. Nah, itu semua namanya rukun haji. Nah, ada pengertiannya atau pembagian sebagai contoh. Coba lihat di situ. Nomor 1,
Ihram disertai dengan niat. Nah, ada niatnya itu kalau kita ihram, ada di situ. Berniat mengerjakan ibadah haji, ya. Niat dilakukan dengan ikhlas, ya, bukan bermain-main. Kita harus setulus hati kalau kita naik haji, ya. Terus di situ di dalam hati, jika diucapkan bunyi niatnya sebagai berikut. Kalau kita mau lahirkan atau kita mau kasih besar, ada niatnya. Labbaika Allahumma hajjah. Itu bunyinya, nak, ya, kalau kita mau kasih besar. Ya, artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Itu artinya, ya. Kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nomor 2, itu namanya wukuf, ya. Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Itu namanya wukuf, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah juga, ya. Itu namanya wukuf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Jadi kita memulai dari sudut Hajar Aswad dengan diakhir juga di sudut Hajar Aswad, ya. Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf, ya. Cara atau putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam, ya. Itu coba dipelajari baik-baik di situ. Coba kita masuk di halaman 90, nah, ya. Saya adalah berjalan dari berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu namanya sa'i, ya. Saya ulangi, saya adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya, jadi itu saya ada punya tata cara. Ada 3 tata cara di sini untuk melakukan sa'i, ya. Dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah, ya. B, dilaksanakan sebanyak 7 kali. C, dilaksanakan sesudah tawaf, ya. 5, tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi itu kalau tahallul artinya di situ, nak, menghalalkan perkara yang semula diharamkan. Ada perkara semulanya diharamkan, itu dihalalkan dulu. Ditandai dengan apa? Apa tandanya itu menghalalkan yang haram? Ditandai dengan mencukur sekurang-kurang 3 helai rambut. Itu menghalalkan yang haram yang dulu. Siapa tahu ada perbuatan ini yang kecil diharamkan, itu harus dihalalkan dulu dengan cara mencukur rambut 3 helai. Nah, terus nomor 6, tertib, yaitu mendahulukan yang didahulu di antara rukun itu. Maksudnya didahulukan yang dahulu, yang pertama dulu dikerjakan, ya. Anggaplah kalau kita ini sholat, tidak mungkin kita membaca doa iftitah terakhir. Pasti pertama, seperti itu contohnya, nah, ya. Harus yang dulu didahulukan, ya. Nah, terus kita masuk di bagian D. Wajib haji. Coba lihat di situ. Ada di sini namanya wajib haji. Saya bacakan, dah, ya. Selain mengerjakan rukun haji, kita harus mengerjakan wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan. Hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam, ya. Kalau ada rangkaian haji tidak dilaksanakan, itu harus dilaksanakan
dirangkaikan apa namanya, apa penggantinya, itu istilahnya dam, ya. Dam, membayar dam atau membeli hewan, itu istilahnya, ya. Membayar dam atau membeli hewan, ya. Adapun wajib hajinya sebagai berikut. Nah, ada di sini. Coba lihat di situ pembagian-pembagiannya dulu. Ini namanya wajib haji. Ada berapa wajib haji? Ada 7. Coba lihat. Pertama, ikram dari mikat. Kedua, bermalam di Musdalifah. Ketiga, melontar jumrah Akabah pada hari raya haji. 4, melontar 3 jumrah. Coba nomor 5-nya itu berada di halaman 92. Nomor 5 itu bermalam di Mina. Nomor 6, tawaf wada. Ya, nomor 7, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan, ya. Jadi kita tidak boleh berbuat apa-apa yang dilarangkan, ya, atau yang diharamkan. Kita tidak dibolehkan berbuat sesuatu di situ, ya. Terus saya akan jelaskan, ya. Saya akan jelaskan tentang ihram, ya. Ihram dari mikat, yaitu batasannya waktu dari tempat yang telah ditentukan. Ingat baik-baik itu. Ketentuan masa atau mikat samani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang mikat samani. Bunyinya, al-hajju ashurun maklumatun, artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Yang mana itu yang dimaksud dengan bulan-bulan yang telah dimaklumi? Ini menerangkan di surah Al-Baqarah ayat 192. Surah Al-Baqarah itu berada di surah yang kedua. Ayat 197, ya. Maksudnya itu yang telah bulan-bulan yang telah dimaklumi, yaitu bulan Idul Adha, atau itu kan satu kali dalam sebulan sesudah bulan suci Ramadan. Nah, itu yang dimaksud dengan bulan-bulan yang telah dimaklumi, ketentuan tempat makani. Nah, di situ ada pembagiannya lagi ini. Pembagian dari nomor 1. Ada pembagian berapa di situ? 7. Ada 7 lagi pembagian di situ. Mekah adalah mikat. Mikat itu sama dengan tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Sul Hulaifah adalah mikat tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. C. Juhfah adalah mikat tempat ihram orang-orang yang datang dari arah Sam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. D. Yalam lam adalah mikat tempat atau imran orang yang telah datang arah Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang datang di arah negeri tersebut. Nomor 5. Qarnul Manasil adalah mikat tempat ihram orang yang datang dari arah Najdil, Yaman, Adil, Hijaz dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. 6. Sutargin adalah mikat tempat atau ihram
orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. 7. Bagi penduduk negeri yang ada di negeri Mekah dan mikat-mikat tersebut adalah mikat tempat ihramnya dari negeri-negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Nah, nomor 2 dari pembagian tadi, nomor 1 yaitu bermalam di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam. Itu diistilahkan kita bermalam di Musdalifah karena kita berhenti di situ di Musdalifah di tengah malam. Nah, di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah, ya. 3. Melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. 4. Melontar 3 jumrah. Nah, ada penjelasan sedikit nak ya. Melontar 3 jumrah yaitu jumrah ula 1, jumrah wasta 2, dan jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Jadi tanggalnya itu ganjil-ganjil semua nak ya, 11, 12, 13. Ya. Syarat melontar jumrah adalah sebagai berikut. Jadi ini melontar jumrah ada juga syaratnya ya. Jadi banyak sekali yang kita pelajari di tentang haji ya. Tentang haji, jadi syaratnya ada 3 ya. Melontar jumrah dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu per satu. B. Menertibkan 3 jumrah dimulai dari jumrah ula, jumrah wasta, dan yang terakhir jumrah Aqabah. 3. Alat untuk melontar jumrah adalah batu kerikil. Jadi kalau dibilang alat apa yang dipakai untuk melontar jumrah, yaitu jawabannya apa? Batu kerikil ya, dilempar satu per satu. Nah, pembagian dari tadi nah ya, nomor 5 bermalam di Madinah, bermalam di Mina ya, bermalam di Mina. 6. Tawaf wada. Tawaf wada maksudnya itu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Jadi kalau kita mau meninggalkan Mekah di situ, kita harus tawaf wada ya. Itu yang dimaksud dengan tawaf wada. Kalau kita mau meninggalkan Mekah, kita kelilingi lagi ya. Ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Jadi apa yang diharamkan, apa yang dilarang jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan. Kita masuk di bagian E, sunnah haji ya. Sunnah haji kita harus selesaikan. Baru minggu depan kita masuk di tentang pengertian umroh ya, minggu depan. Sekarang ibu akan tuntaskan. Kita masuk di bagian E, sunnah haji. Sunnah haji saya singkat. Sunnah haji di sini ada berapa? Ada berapa sunnah haji? Ada 5 ya. Ada 5, saya singkat karena sudah lama ibu. Ada namanya lagi lapasnya di sini hari raya Idul Adha ya. Kita baca di situ halaman 92. Sunnahnya juga dan larangan haji. Ada berapa juga bagian dan terbagi lagi. Nah, bagian G lagi dam haji, denda atau haji ya. Saya singkat ya. Dan kita nomor 2 ibadah umrah ya. Jadi insya Allah kita masuk di ibadah umrah nanti minggu depan ya. Nah, sebelum ibu menyelesaikan pembelajaran minggu ini, ibu akan memberi soal 5 soal ya. 5 soal. Coba perhatikan baik-baik ya. Ibu akan memberi soal dengan 5 soal. Itu pilihan ganda. Nanti kita masuk di di pengertian umrah, baru kita diberikan sama ibu itu
pilihan gandanya dengan esainya, karena haji dengan umrah berkaitan. Sementara ini minggu ini ibu baru menyelesaikan tentang haji, ya. Jadi ibu akan memberi soal pribadi, tapi tidak di luar dari pembelajaran ini. Kita harus masuk di pembelajaran tentang haji. Coba siapkan bukunya nak ya, atau coba perhatikan baik-baik. Nomor satu, tulislah rukun haji. 2, tulislah wajib haji. 3, tulislah sunnah haji. 4, tulislah larangan haji. Terakhir, tulislah dam haji. Ya. Sudah selesai? Saya roba ayat nomor 5. Jelaskan pengertian dam haji. Saya roba itu nomor 5 nak ya. Jelaskan pengertian dam haji. Nah, himbauan dari ibu, dengar baik-baik nak ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya, disertai dengan fotonya sebentar kita belajar ya. Jangan lupa itu nak ya. Ini nilainya ini, apalagi kita ini hampir lagi ini semester ganjil ya. Sangat mendukung nilainya nak ya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan lupa tulis nama kelas dengan fotonya sementara pelajaran kita telah berlangsung ya. Nah, saya tutup pelajaran ini. Cukup sekian dulu nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.